Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Al-ayah. Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya cintai dan saya hormati, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur pujian kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita, meringankan langkah kaki kita ke Masjid Baitul Izzah. Semoga kita semua mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajian perdana yang barangkali kita bisa mulai secara baik untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Dan kemungkinan besar saya akan menyampaikan dalam kajian-kajian ini sifatnya tematik. Bapak Ibu sekalian, tadi saya kutipkan ayat yang termaktub di dalam surah urutan yang ke-17. Surah urutan ke-17 yang tadi saya kutip dari ayat yang ke-4. Yang bawa Al-Quran bisa dibuka, yang bawa HP silakan dibuka surah urutan ke-17. Sebelum saya sampaikan ini secara detail, coba kita merenung sejenak. Bagi saudara-saudara yang sekarang usia 50 tahun atau 60 tahun atau 70 tahun, masih ingat ada Al-Quran yang ukurannya besar, tulisannya besar-besar, hurufnya besar, kertasnya terbuat dari kertas buram. Kalau seandainya mushaf Quran itu kita baca, kemungkinan besar masih dapat kita baca secara jelas kalau seandainya tidak pakai kacamata. Ini berbeda dengan Al-Quran yang kita pegang sekarang. Tulisannya itu kecil-kecil, kertasnya itu kertas lux, dan biasanya kalau kita haji atau umrah selalu membawa hadiah itu. Ini yang dikenal dengan sebutan Mushaf Madinah. Dan kalau kita buka Mushaf Quran yang Madinah itu, surah urutan ke-17 namanya adalah surah Al-Isra. Tapi kalau yang tadi Quran hurufnya itu besar-besar, sangat tebal, kertasnya terbuat dari kertas buram, kalau seandainya dibaca tanpa menggunakan kacamata kita bisa membaca secara jelas. Ini bukan Mushaf Madinah, tetapi Mushaf Bombay. Masih ingat barangkali yang usia 70-60 tahun. Mushaf Bombay ini pada urutan surah yang ke-17 tidak diberi nama surah Al-Isra.
tapi diberi nama surah Bani Israel. Jadi ada yang disebut mushaf Madinah, ada yang disebut mushaf Bombay. Kalau mushaf Madinah berarti dari Saudi Arabia, kalau disebut mushaf Bombay berarti dari India. Tetapi nama surahnya, yang satu surah Al-Isra, yang satunya lagi surah Bani Israel. Mungkin saudara akan bertanya, mengapa satu surah ini memiliki dua nama? Apakah memang itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya, iya. Itu bukan hasil rekayasa para sahabat, bukan hasil ijtihad para ulama, tapi merupakan penjelasan langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu surah ini memiliki dua nama. Disebut surah Al-Isra karena di ayat pertama ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhirih ayat. Muncul kata asra, dari kata asra ini kemudian namanya disebut surah Al-Isra. Di ayat yang keempat yang tadi saya kutip, ayatnya berbunyi wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain wa lata'alunna 'uluwan kabira. Di situ ada kata kunci, yakni kata Bani Israel. Itulah sebabnya mushaf Bombay urutan ke-17 namanya disebut surah Bani Israel. Jadi kalau begitu tidak perlu dipertentangkan, karena memang semua itu nama surah yang dua nama itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita perhatikan di ayat yang keempat ini, dan ada kaitan dengan nama surahnya. Quran yang kita baca mulai dari halaman awal dari surah Al-Fatihah sampai halaman akhir, yakni surah An-Nas, surah urutan ke-114, kita tidak menemukan satu surah pun yang namanya berkaitan dengan konsep genealogis kecuali surah urutan yang ke-17. Mungkin barangkali panjenengan masih belum paham yang saya maksud. Apa itu genealogis? Genealogis itu dari kata gen. Gen itu apa? Kalau bahasa Arabnya sama dengan nasab. Jadi satu-satunya surah di dalam Quran yang memberikan informasi kepada kita yang merujuk pada pembahasan nasab, genealogis, itu hanya surah urutan ke-17. Itulah namanya unik, nama surahnya Bani Israel, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab itu Bani maksudnya sama dengan anak-anak keturunan, atau dalam bahasa Inggris disebut the children of Israel, anak cucu Israel. Sekarang kita coba merenung sejenak, apakah memang betul di surah-surah lain tidak ada konsep itu? Jawabannya tidak ada, kecuali surah urutan ke-17. Jadi dengan bahasa sederhana, Bani Israel itu adalah nama surah yang berkaitan dengan anak cucu Israel. Pertanyaannya sekarang, siapa itu Israel? Kalau bahasa Arabnya disebut Israel, kalau bahasa Ibraninya disebut Yisrael. Makanya kalau bahasa Arab disebut Bani Israel, bahasa Ibraninya disebut Bnei Yisrael. Jadi kalau disebut Bani sama dengan Bnei, itu bentuknya jamak. Sama seperti bahasa Jawa dengan bahasa Madura, itu satu keluarga. Bahasa Arab dengan bahasa Ibrani satu keluarga. Saya ambil contoh. Israel, Israel.
Gabriel, Jibril, Mikhael, Mikail. Ini 11-12. Sama seperti bahasa Madura dengan bahasa Jawa. Mungkin yang para mahasiswa masih paham itu bahasa daerah ini. Kalau bahasa Indonesianya itu pintu, bahasa Jawanya adalah lawang. Bahasa Maduranya labeng. Betul kan? Bahasa Jawanya itu waktu nih, bahasa Maduranya bektona. Bahasa Jawanya wolu, bahasa Maduranya belu. Jadi kalau begitu huruf W bahasa Jawa, huruf B bahasa Madura. Antara W dan B kalau dikaji dari sisi bahasa akademik itu huruf bilabial, huruf bibir. Ini konsep bahasa kampus ya. Karena saya tahu di sini kan campur-campur, ada yang kampus, ada yang swasta. Jadi bukan hanya Madura asli, ada juga Madura swasta. Jadi ibaratnya itu supaya gampang dipahami. Nah, sekarang kita rujuk kembali pada ayat yang keempat tadi. Ini konsep yang paling mendasar. Kenapa Allah bicara seperti ini? Supaya kita ambil pelajaran. Di ayat itu dikatakan wa qadaina ila bani Israil fil kitab. Dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel di dalam kitab itu. Kalau kita baca tafsir Muqatil ibn Sulaiman, kita baca tafsir Ad-Durrul Manthur fi tafsir bil Ma'thur, atau seandainya kita baca kitab tafsir Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, atau kita baca misalnya kitab tafsir Ibnu Katsir, ketika menyebutkan istilah fil kitab itu bermakna merujuk pada kitab At-Taurah. Maksudnya telah Allah tetapkan kepada Bani Israel di dalam kitab mereka sendiri. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tindakan yang dilakukan secara kolektif, dan itu ada unsur kesengajaan, bukan sekedar tindakan spontan, tapi di-planning, dirancang, dan itu sifatnya betul-betul ganas. Itulah sebabnya kata kunci yang dipakai adalah la tufsidunna fil ard. Kata kunci la tufsidunna diambil dari kata fasada, artinya merusak, tapi diawali dengan huruf lam, diakhiri dengan huruf nun. Ini bahasa Arab itu menarik. Makanya kalau kita muslim ini mengkaji bahasa Arab dan benar-benar mengkaji sesuai dengan redaksi Quran, kita akan mendapatkan pesan-pesan yang sangat dahsyat. Bukan sekedar dibaca untuk mencari hadiah, tapi dibaca untuk mencari hidayah. Itulah sebabnya lafal Quran menggunakan kata la tufsidunna. Berarti ini bukan sekedar membuat kerusakan, tapi membuat kerusakan sifatnya kolektif, dirancang secara sistematik, dan mereka melakukan itu ada unsur kesengajaan dan memang bertujuan untuk kepentingan tertentu. Ini bahasa Quran itu begitu. Makanya kalau kita mengkaji Quran ini di ayat 4 saja, kita menemukan banyak pesan di situ. Kenapa perbuatan fasad yang sistematik, dirancang, dan itu sifatnya kolektif, dikaitkan dengan al-ard, yang artinya bumi. Sedangkan di surah lain, di ayat yang lain, coba lihat itu, surah urutan ke-21. Saya lihat di sini kayaknya semua para hafidh, makanya nggak ada yang bawa Quran ini. Lihat surah 21 itu. Surah 21 ini menarik nama surahnya. Tapi seringkali kita tidak mengambil pelajaran. Kenapa nama surah itu disebut surah Al-Anbiya? Apa maksud dari itu semua? Secara sederhana,
nama surah itu disebut surah Al-Anbiya karena di surah itu ayat-ayat yang tersusun rapi itu banyak bicara mengenai nabi-nabi. Apa yang terjadi atas kehidupan para nabi dipotret dari semua angle di surah urutan ke-21 itu. Ada bicara soal Nabi Ibrahim, ada bicara mengenai Nabi Zakaria, ada bicara mengenai Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Dengan bahasa sederhana, kita kalau membaca surah 21 itu, berarti kita diperintah untuk ittiba, mengikuti jalan kenabian. Kalau kita mengikuti jalan kenabian, kita diingatkan di ayat yang ke-105 itu. Apa? Salah satu pondasi yang sangat kokoh yang tertulis di ayat 105. Allah memperingatkan kepada kita, disebutkan di situ. Walaqad katabna fiz zabur min ba'd dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah tertulis, telah termaktub di dalam kitab Zabur sebagaimana telah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa bumi ini sesungguhnya hanya diwarisi oleh orang-orang yang salih. Kita pasti belajar melalui ayat 105 dibandingkan dengan ayat yang keempat dari surah urutan ke-17. Kalau ayat 105 termaktub di surah urutan 21, ini ada semacam puzzle. Sekali lagi, ini ada semacam puzzle dan menggunakan kata kunci yang seragam sekaligus kata kunci yang tidak seragam. Apa kata kunci yang seragam? Kata kunci yang seragam adalah kata kunci al-ard. Sedangkan kata kunci yang tidak seragam, yang satu disebut salih, yang satu disebut fasad. Sedangkan kita kalau mengkaji Al-Quran, setiap kata itu mengandung rahasia. Dan kalau kita bedah setiap kata dalam Quran, saya ambil contoh. Dalam Quran itu ada kata syahr, yang arti harfiahnya hitungan bulan. Ya, syahr itu beda dengan qamar. Kalau qamar itu bendanya, bulannya. Tapi kalau syahr itu hitungan bulan. Ternyata dalam Quran kata syahr itu diulang sebanyak 12 kali. Tidak lebih, tidak kurang. Apa maksud itu semua? Karena Allah sedang bicara kepada kita bahwa hitungan bulan dalam satu tahun itu ada 12 kali. Ada 12 pengulangan. Yang kedua, saya ambil contoh. Ketika Allah berkata yaum, berapa kali di dalam Al-Quran kata yaum diulang? Ternyata kalau kita hitung kata yaum, arti harfiahnya hari, dihitung itu jumlahnya persis, tidak kurang, tidak lebih, persisnya adalah 365 kali. Berarti Allah sedang bicara kepada kita, dalam satu tahun, hitungan hari itu ada 365 hari. Termasuk juga di surah ke-17 itu. Ketika Allah bicara mengenai figur tertentu, tokoh yang bisa dijadikan contoh sebagai bagian dari jalan kenabian. Ibrahim mengalami peristiwa di masanya. Allah berkata apa? Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah engkau keselamatan atas Ibrahim. Itu ayat dalam Quran. Tapi perhatikan kata kunci di situ. Kata nar disandingkan dengan kata bar, yang seharusnya itu kontras. Nar itu api, barat itu dingin. Seharusnya nar itu bukan dingin, seharusnya nar itu panas. Tapi coba perhatikan, bahasa Quran begitu rigid, begitu detail. Ternyata kata barat yang artinya dingin itu diulang sebanyak 4 kali dalam Quran. Lawan kata dari barat, yakni panas, apa dalam bahasa Quran menyebut panas? Har.
Ternyata kata har dalam Quran diulang sebanyak 4 kali, persis dengan lawan kata dingin. Mengapa bisa begitu Quran? Supaya kita ambil pelajaran itu. Ini semua puzzle. Masalahnya kita tidak terlalu serius dengan puzzle-puzzle ini. Kembali pada pembahasan tadi. Ketika Allah bicara bahwa al-ard digandengkan dengan salih, di surah lain al-ard digandengkan dengan Bani Israel, digandengkan dengan fasad. Ternyata kata fasad dan salih diulang sejumlah katanya sama 145 kali. Apakah ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan dalam Quran. Berarti kesimpulannya sederhana. Pengulangan yang sama sebagai bentuk kontras itu berarti fasad tidak bisa disandingkan dengan salih. Orang yang salih tidak mungkin fasad. Orang yang fasad tidak mungkin salih. Itu ibarat air dan minyak. Sekalipun ditempatkan yang sama, dalam botol yang sama, air dan minyak tidak bisa dicampur. Walaupun kita berupaya untuk mencampurnya, mengaduk-aduknya, dia akan memisahkan diri. Begitulah karakter air dan minyak. Sebagaimana fasad tidak mungkin bisa bercampur dengan salih. Salih dan fasad itu karakter tindakan. Sedangkan al-ard itu bumi, kalau saya ibaratkan itu pasif. Sedangkan fasad dan salih itu aktif. Dan ini lagi-lagi ada puzzle dalam Quran. Perhatikan dalam Quran itu. Ketika Allah berkata, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Laki-laki itu ibaratnya peladang. Perempuan itu ibaratnya ladang. Cocok tanamilah ladangmu sebagaimana yang kalian kehendaki. Ini bahasa Quran itu sederhana, tetapi maknanya in-depth, maknanya dalam. Berarti kalau ladang itu karakternya pasif, peladang karakternya aktif. Dan terbukti secara medis hari ini. Dan ini bahasa Quran, bahasa simbol. Kalau peladang, dia akan menanam, dia akan memilih benih-benih yang terbaik sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tentu dengan cara yang baik, mencangkulnya dengan cara yang baik, memilih benih dengan memilih yang baik, supaya benihnya tumbuh tanaman yang baik. Sedangkan ladang, dia pasif. Dan coba perhatikan dalam konteks kedokteran. Laki-laki itu kromosomnya X dan Y. Sedangkan perempuan kromosomnya itu X dan X. Kalau X kita, laki-laki, ketemu dengan X perempuan, maka anak itu akan jadi perempuan. Tapi kalau Y kita, laki-laki, bertemu dengan X perempuan, maka anak itu akan jadi laki-laki. Pertanyaannya, yang menentukan jenis kelamin itu siapa? Kita, laki-laki. Perempuan tidak bisa menentukannya. Dia pasif. Yang bisa menentukan laki-laki. Itulah sebabnya Allah berkata, kita, laki-laki itu disebut peladang. Sedangkan perempuan disebut ladangnya, pasif. Ini puzzle semua. Nah, kembali pada pembahasan tadi. Bumi itu pasif. Tergantung siapa pelakunya. Siapa yang melakukan tindakan terhadap bumi ini. Ketika pelakunya orang yang fasad, maka bumi menderita. Tetapi jika pelakunya orang-orang yang saleh, maka bumi itu bahagia. Tidak salah bila dikatakan dalam bahasa kita ini, apakah itu juga puzzle, kita menyebutnya bumi pertiwi, ya kan? Atau ibu pertiwi. Apakah ini konsep yang kebetulan? Wallahu alam, silakan dikaji sendiri. Tapi disinilah ada semacam puzzle-puzzle semua.
Jadi kalau begitu, Allah memperingatkan melalui ayat Al-Quran ini di ayat yang keempat dari surah ke-17. Jangan sampai kita memilih di jalan bersama orang-orang yang berbuat fasad di muka bumi. Tapi bergabunglah kita bersama orang-orang yang berbuat saleh di muka bumi. Tidak ada pilihan ketiga. Kita yang datang ke masjid ini tentu harapannya sama. Kita berharap menuju jalan yang sama. Kita yang hadir di Masjid Baitul Izzah punya kerinduan yang sama, menjadi orang-orang yang saleh. Tetapi ingat, kesalehan itu bukan dari casing. Kesalehan itu bukan berarti kemana-mana harus pakai sarung seperti yang saya pakai. Kesalehan itu bukan berarti kemana-mana harus menggunakan kopiah, apalagi kopiah putih yang dipakai. Kemana-mana bukan berarti kesalehan itu disimbolkan dengan sesuatu yang sifatnya aksesoris. Kalau menggunakan aksesoris dikatakan saleh, maka itu bukan sesuatu yang substantif. Itu hanya ornamen. Saleh itu tindakan. Maka aneh bila kalau orang yang punya perkara melakukan korupsi misalnya, kemudian dia datang ke pengadilan dengan menggunakan sarung dan kopiah putih, kira-kira dia memanipulasi agama atau dia sedang menjalankan kesalehan? Silakan direnungkan sendiri. Hal seperti ini banyak terjadi di sekitar kita. Kesalehan diukur dari sesuatu yang sifatnya casing, bukan pada substansinya. Dan itu sangat berbahaya. Nah, sekali lagi, kenapa Allah ingatkan berkaitan dengan Bani Israel yang justru casing mereka itu luar biasa. Casingnya itu kemana-mana kita bisa saksikan. Bani Israel itu casingnya itu sangat-sangat dahsyat kalau bicara casing. Saya ambil contoh. Bani Israel itu setiap hari menjalankan apa yang disebut selota. Sama seperti kita menyebutnya sholah, as-sholah. Kalau kita ada sholat maghrib, ada sholat subuh, ada sholat isya, ada sholat zuhur, ada sholat asar. Mereka juga punya hal yang sama, tapi menyebutnya dengan bahasa mereka sendiri. Contohnya, silakan tebak ya. Mereka sebut selota ma'arif, dimulai dari terbenamnya matahari. Kira-kira ini sholat apa? Maghrib. Jadi kita menyebut maghrib, mereka menyebut ma'arif. Pergantian hari dihitung dari ketika matahari terbenam. Jadi hari ini bagi Muslim dan orang Yahudi ini sudah masuk hari Kamis. Mereka menyebutnya Yom Khamis. Jadi sekarang ini mereka Yom Khamis. Hari ini adalah hari Kamis. Mereka menyebut Khamis. Dan itu sama dengan bahasa Arab, bukan? Ini belajar, kita merenung bersama. Kalau mereka menyebut selota ma'arif sama dengan sholat maghrib. Ada yang disebut selota sohorayim. Kira-kira ini sholat apa? Sohorayim, duhur, tepat matahari di atas kepala. Jadi kalau saudara pernah di mana itu di terminal ruang tunggu ketika mau terbang, biasanya di luar negeri, ada orang yang tiba-tiba meletakkan sorbannya ke atas kepala, kemudian dia maju begini-begini menghadap ke arah Yerusalem, berarti dia pasti orang Yahudi. Dia taat betul dalam beragama. Dan dia menunggu waktu-waktu seperti itu. Dan ada juga disebut selota sobah. Kalau disebut selota sobah apa maksudnya? Salat subuh. Pertanyaannya, apa yang dibaca? Nah, perhatikan di sini. Yang dibaca begini. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Elohei Avotenu, Elohei Abraham,
Velohe Ishaq, Velohe Yaqub. Kira-kira sampai mengerti maksudnya tadi? Yang bagian akhir menyebut berapa? Berapa orang yang disebut? Elohe Abraham, Velohe Ishaq, Velohe Yaqub. Berapa orang yang disebut? 3 orang. Kalau diterjemahkan begini, Sema Israel, kalau bahasa Arabnya Isma'u ya Israel, sama kan? Dengarlah wahai anak cucu Israel. Doanya begitu. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah wahai anak cucu Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Ehad. Kalau bahasa Arabnya apa? Ahad. Di bagian akhir dia berkata, dan itu selalu dilantunkan, Elohei Avoteinu, Tuhannya nenek moyang kami. Coba, sudah ada klaim kan? Langsung mengklaim mereka, Tuhannya nenek moyang kami. Kalau mereka menyebut Elohei Avoteinu, siapakah yang dimaksud nenek moyang kami? Elohei Abraham, Tuhannya Ibrahim. Velohei Ishaq, Tuhannya Ishak. Velohei Yaqub, Tuhannya Yaqub. Jadi minimal mereka menyebut 3 tokoh besar itu setiap hari berapa kali? Berapa kali disebut? Maghrib, duhur, subuh. Berapa kali? 3 kali. Nama Ibrahim minimal disebut 3 kali, nama Ishak disebut 3 kali, nama Yakub disebut 3 kali. Itu sehari. Maksudnya apa ini supaya kita paham? Mereka menyandarkan semua itu merujuk pada 3 tokoh besar, dan 3 tokoh besar darahnya mengalir pada diri mereka. Seakan-akan apapun yang mereka lakukan, Tuhan tidak akan menghukum mereka, karena Tuhan takut berkaitan dengan 3 tokoh besar ini. Kira-kira hal seperti ini kita paham tidak maksudnya? Makanya kalau Bani Israel dipotret dalam Quran, selalu mereka berhujjah. Silakan nanti cari dalam ayat Quran. Kalau seandainya kami masuk ke dalam neraka, kami hanya masuk setengah hari saja. Ada enggak dalam Quran? Kenapa mereka begitu yakin begitu? Karena mereka bersandar pada 3 tokoh besar ini. Abraham, Yitzhak, Yakub. Seakan-akan kalau sudah menyebut 3 tokoh ini, Tuhan malu untuk menghukum mereka. Itulah karakter Bani Israel. Hal seperti ini itu menjadi kartu truf bagi mereka untuk melakukan apapun yang mereka bisa, dan itu untuk mereka sendiri. Mereka merasa unggul. Bani Israel itu merasa unggul dibanding dengan yang lain, karena mereka menganggap dirinya, saya keturunan Ibrahim, saya keturunan Ishak, saya keturunan Yakub. Siapa yang bisa menandingi ini? Tidak ada. Itu hujah mereka. Makanya di dalam Al-Quran disentil Bani Israel seperti ini dengan bahasa kunci, latufsidunna. Mereka benar-benar melakukan perbuatan fasad, dan itu akan berlanjut. Wallahu alam. Apa yang terjadi, yang imbasnya kepada kita ini juga ulah dari Bani Israel. Saudara-saudara kita di Palestina yang sampai sekarang tidak bisa merdeka juga karena ulah dari Bani Israel. Bayangkan, semenjak mereka keluar dari Mesir, justru mereka juga melakukan perbuatan fasad. Apa itu? Menyembah ijel. Apa itu ijel? Ijel itu anak sapi dibuat dalam bentuk patung. Padahal dulu Ibrahim itu menyembelih ijel. Ijel itu apa? Anak sapi. Ibrahim menyembelih anak sapi. Justru Bani Israel menyembah patung anak sapi.
Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim justru berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim justru berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Padahal kemana-mana mereka selalu menyebut dengan bahasa sederhana, yakni dengan sebutan Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakub. Hal seperti ini harus kita renungkan bersama, bahwa bangsa ini memang disebut sebagai bangsa yang sangat bebal. Nah, yang terakhir, ini mengapa Allah sampai bicara di dalam Al-Quran. Fasad mereka itu betul-betul sangat top markotop kalau bahasa kita. Serius saya bilang, melakukan dua hal, dan ini barangkali juga kita lakukan, meskipun kita lakukan tidak secara sadar. Apa? Yang pertama, mereka membunuh para nabi. Bayangkan, diceritakan dalam Quran, bukan hanya dalam Quran, dalam kitabnya saudara kita kaum Kristiani, mereka juga membunuh para nabi. Di dalam kitab mereka sendiri, dalam kitab Taurat, mereka juga membunuh para nabi. Perhatikan, berapa jumlah para nabi yang termaktub dalam Quran? Minimal kita bisa tahu 25 nabi yang disebut. Kalau kita bertanya, di antara 25 nabi itu, mayoritas dari mana? Dari bangsa apa? Jawaban kita pasti seragam, Bani Israel. Kenapa sampai Allah mengirim banyak nabi kepada mereka? Itu pasti ada sesuatu, ada question mark di situ. Saya ambil contoh yang paling ekstrim. Di masa-masa akhir, diutus seorang nabi yang bernama Zakaria. Zakaria itu nabi yang sangat tua, tidak punya anak, istrinya pun mandul. Sangat tua, istrinya juga sangat tua, bahkan mandul. Pertanyaannya sekarang, kalau orang seperti ini kira-kira bisa punya keturunan atau tidak? Jawaban kita pasti seragam, tidak mungkin. Tidak mungkin punya keturunan. Bani Israel tahu siapa itu Zakaria, dan apa yang terjadi atas kehidupan Zakaria mereka tahu. Ketika Zakaria punya anak, mereka seharusnya mengambil pelajaran, itu semacam tanda. Ada apa ini? Dan mereka seharusnya diingatkan dengan masa lalu, nenek moyangnya juga, yang mengalami peristiwa yang sama seperti yang dialami Zakaria. Siapakah dia? Ibrahim. Ibrahim dan Sarah itu nenek moyang Bani Israel, sekaligus nenek moyang dari Nabi Zakaria. Oke? Tapi lagi-lagi Bani Israel tidak mau mengambil pelajaran. Nabi Ibrahim usianya sangat tua, istrinya pun mandul, tapi Allah berikan di masa-masa akhir keturunan di masa tua. Dan itu tertulis dalam kitab mereka. Tapi sekali lagi mereka tidak ambil pelajaran. Apa yang mereka lakukan kepada Nabi Zakaria? Mereka justru menggergaji Nabi Zakaria. Apakah ini yang akan kita lakukan? Pertanyaan berikutnya, apakah Allah marah dengan yang dilakukan oleh Bani Israel? Allah bersedih, iya, tapi Allah masih Rahman dan Rahim kepada mereka. Diutus siapa? Diutus Nabi baru. Siapa itu? Nabi Yahya, putra dari Nabi Zakaria. Pertanyaannya, apakah mereka menerima seruan dakwah kenabian Nabi Yahya? Saudara kita kaum Kristen yang Katolik dan Protestan menyebutnya dengan Yohanes Pembaptis, karena dia yang membaptis Nabi Isa. Kalau kita menyebut Nabi Yahya. Kenapa disebut Nabi Yahya? Karena benihnya Zakaria mati, Allah hidupkan, maka diabadikan dalam bentuk nama Yahya. Dia hidup. Ini bahasa Quran. Tapi lagi-lagi, apakah Bani Israel mengerti Rahman Rahimnya Allah? Jawabannya tidak. Nabi Yahya digorok lehernya. Coba bayangkan. Allah apakah sedih? Ya. Allah apakah meninggalkan Bani Israel? Tidak. Tidak.
Allah lagi-lagi Rahman Rahim diutus Nabi baru. Siapakah dia? Isa Al-Masih. Tapi ini warning. Pertanyaannya sekarang, apakah Bani Israel menerima kenabian Nabi Isa? Jawabannya tidak. Quran sendiri mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ini isyarat bahwa mereka merancang untuk membunuh Nabi Isa. Berhasil atau tidak? Tidak. Pertanyaannya, kenapa tidak berhasil? Bukankah Nabi Zakaria berhasil dibunuh? Bukankah Nabi Yahya berhasil dibunuh? Kenapa Nabi Isa tidak berhasil dibunuh? Jawabannya sederhana. Karena kalau ini yang terakhir, setelah itu tidak ada nabi lagi di kalangan Bani Israel, ini terbunuh, maka tidak ada hujah bagi Allah untuk mereka nanti. Maka di dalam kitab-kitab hadis, dan saudara kita kaum Kristen pun tahu Nabi Isa itu akan datang lagi. Untuk apa? Menghakimi Bani Israel. Dan mereka menunggu Al-Masih ini. Cuma yang mereka tunggu Al-Masih yang versi mereka, bukan Nabi Isa, bukan Isa Al-Masih. Tapi nanti ketika dia datang, akan menghakimi Bani Israel. Inilah rancangan Allah begitu. Jadi mereka itu hobinya apa? Membunuh Nabi. Pertanyaannya, kalau kita mungkin tidak membunuh Nabi-Nabi, kita bisa jadi membunuh suara kenabian. Apakah itu kita lakukan? Jangan sampai kita membunuh suara kenabian. Suara kenabian ini bahasa yang sangat umum. Suara kenabian itu adalah suara kebenaran, suara keadilan, membela orang-orang yang lemah dan tidak berpihak kepada orang-orang yang zalim. Dia akan membela orang-orang yang madlum, orang-orang yang tertindas, bukan orang-orang yang melintas. Inilah suara kenabian. Korupsi itu bertentangan dengan suara kenabian. Kalau kita bergabung dengan orang-orang yang korupsi, maka kita menentang suara kenabian. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita bisa mengikuti jalan kenabian ini? Dikembalikan pada masing-masing orang. Yang kedua, kita waktunya habis ya. Yang kedua, ringkas saja. Yang kedua, mereka menjalankan syariat, tapi syariat hanya sekedar kulitnya. Bukankah dalam Quran ada informasi orang-orang Yahudi itu melanggar hari Sabat? Ya, melanggar hari Sabat. Bagi mereka harus disucikan hari Sabat. Hari Sabat dimulai itu hari Jumat maghrib, tapi mereka memasang perangkap ikan di hari Jumat sore. Supaya apa? Ketika maghrib tiba, mereka tidak terkena hukum melanggar Sabat. Ikannya diambil bukan pada hari Sabtu, hari Sabat, nanti diambil saat hari Ehad, hari Minggu. Hal seperti ini apakah juga kita lakukan? Kayaknya iya juga. Untuk mensiasati hal seperti ini, jangan sampai kita lakukan. Dan Bani Israel terampil untuk menyiasati kayak begitu itu. Hal seperti ini berbahaya. Dan itu jangan sampai kita tiru. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Baik, ada yang mau tanya? Satu. Singkat padat ya. Kita sudah isya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak dengar suaranya. Apa pertanyaannya? Membaca Quran itu kan syafaat, namanya luar biasa. Di usia-usia kita 40, 60, seterusnya itu masa-masa yang membaca saja, membaca dengan terjemahan,
baca dengan tafsir UKT, tahfidz Quran, atau bahkan belajar bahasa Arab? Saya kira begini ya, sekarang ini kita sekarang sudah masuk era digital. Kita sekarang sudah masuk era fase yang bisa dikatakan perkembangan IT luar biasa. Maka bagi mereka yang belum akrab dengan Quran, belum bisa membaca lancar Al-Quran, yang paling penting bagi mereka adalah mengerti apa yang mereka baca. Bagaimana cara mengerti? Ada terjemahan, ada kitab tafsir, dan itu disediakan secara digital. Saya kira itu kita harus menjadi Quran yang hidup. Quran yang hidup berarti mengamalkan apa yang diajarkan Quran, sambil belajar membaca secara tartil, tapi bukan fokus yang utama. Yang fokus utama adalah menghadirkan Quran dalam hidupnya, itu fokus utamanya. Sedangkan belajar membaca itu adalah urutan kedua bagi mereka yang sudah sangat sepuh. Yang kedua, bagi mereka yang masih muda, peluang masih banyak, maka belajar membaca secara tartil itu harus dinomor satukan, tapi berdampingan dengan mengkaji ayat-ayat Quran itu, sehingga nanti yang usia tua itu tidak sia-sia hanya mengejar membaca tartil tapi tidak bisa menjadi pelaku Quran. Ini berbahaya. Tapi bagi yang muda bisa berdampingan itu, sambil belajar tartil, baca Quran untuk mendapatkan hadiah yang sama masuk pahala, tapi sekaligus mendapat hidayah. Dua-duanya harus jalan. Dan saya kira sekarang kita dimudahkan oleh berbagai macam sarana dan prasarana berkaitan dengan Al-Quran. Nah, saya kira demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.